Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas lagi untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas untuk token AI, teman-teman. Ada dua, yaitu Render sama Agix ya. Render kita akan mulai pembahasannya dulu dari Render atau RNDR. Hari ini Render diperdagangkan di kisaran level Rp37.400. Render hari ini naik 5% dengan volume transaksi yang juga lumayan meningkat teman-teman, hampir 50% ya. Jadi ini bagus banget untuk Render. Ini adalah project AI teman-teman, project token AI yang memang punya spesifikasi khusus itu di dunia GPU cloud teman-teman. Jadi GPU cloud ini bisa dibilang memecahkan banyak solusi bagi mereka yang kesulitan soal perangkat keras ya. Dengan adanya sistem cloud ini tentunya untuk memudahkan banyak sekali programmer dan juga kegunaannya sendiri itu bisa dirasakan. Yang penting ada koneksi dari internet sendiri. Nah, Render itu aku pantau teman-teman, dia baru aja muncul di salah satu project yang dibikin oleh Grayscale Crypto Sector. Kalau teman-teman scroll ya, di sini ada representatif aset yang dia punya, ada Chainlink, LDO, Filecoin, Helium, yang terakhir ada Render. Render ini menjadi salah satu sesuatu yang bisa dibilang menarik teman-teman. Kalau kalian perhatikan dari 5 sektor ini semuanya punya sektor yang beda-beda ya. Chainlink itu ada di layer pertama, LDO lebih fokus sama liquidity atau DeFi teman-teman. Filecoin itu di cloud, kemudian penyimpanan cloud ya, storage cloud. Terus juga ada Render yang fokusnya sama AI teman-teman. Jadi ini menarik karena dia sudah masuk ke salah satu aset yang dipantau Grayscale, dan kita akan lihat seperti apa impactnya ke depannya, apakah bakalan diseriusin nih si Render apa enggak. Nah, kalau kita lihat sih dari Twitter ya, yang baru mereka cukup aktif dalam hal bikin acara, salah satunya adalah Crypto Space, kemudian juga untuk menyebarluaskan nih informasi soal Render ini sebenarnya proyek apa dan bagaimana kita bisa memanfaatkan proyek ini sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan mereka juga baru aja melakukan voting tanggal 27 voting itu untuk meluncurkan sebuah proposal baru yang namanya RNP strip 005 teman-teman. Dan ini dikabarkan sudah tutup ya, sudah tutup. Aku cek juga dia di CoinMarketCap. Di sini sih kelihatan tanggal 1 November baru akan tutup final RNP vote. Tapi udah ditutup duluan. Dan voting itu mana ya beritanya. Nah, ini votingnya itu membahas perihal, coba kita untuk translate ya biar bisa lebih gampang untuk ditranslate teman-teman, bahasanya benar-benar sulit. Awal pekan ini proposal jaringan Render yang namanya RNP baru telah diserahkan untuk pemungutan suara awal oleh komunitas jaringan Render secara luas. RNP ini bernomor 5005 ya teman-teman, yang ditulis oleh Eli Mernit dari Beam Cloud. Rian C dari The Render Network Foundation mengusulkan integrasi klien komputasi baru di jaringan Render. Meskipun termasuk dalam kategori penyedia klien komputasi yang lebih luas, Beam menyediakan perluasan layanan komputasi AI atau ML ke ekosistem jaringan Render. Untuk membaca keseluruhan proposal silakan lihat. Nah, ini ada gininya sih teman-teman, ketentuannya, dan ini semuanya bahasa teknis semua teman-teman. Jadi Beam adalah layanan cloud GPU yang berdasarkan permintaannya berupaya untuk menyediakan GPU untuk proyek AI dan juga ML. Dengan proposal ini Beam berupaya untuk memanfaatkan node GPU jaringan Render yang luas untuk membantu menyediakan daya bagi kliennya. Dan of course ini sudah di-approve oleh komunitas dan tentunya tinggal kita lihat implikasi ke depannya aja. Render juga bisa dibilang mengalami peningkatan yang signifikan dengan isu adanya token SocialFi. SocialFi ini adalah gabungan dari sosial media join sama financial atau FI teman-teman. Jadi saat ini kalau aku nggak salah Twitter itu juga lagi coba bikin SocialFi. Dia menggabungkan sosial media dengan membuat seluruh aktivitas pembayaran atau financial itu ada di Twitter, di X, di aplikasi X, dan itu tentunya merupakan salah satu sesuatu yang bisa dibilang masa depan teman-teman,
futuristik. Ya, Render juga sedang mencoba untuk membuat program tersebut di mana kedepannya mereka akan join dengan beberapa platform sosial media, tentunya sosial media yang terdesentralisasi, dan juga mencoba untuk mengkaitkan keduanya menjadi jaringan social fi yang bakalan hype. Contoh yang udah gini sih Frenteh, teman-teman. Frenteh itu bukti nyata social fi itu bisa dibilang bisa menjadi salah satu terobosan yang cukup baru di dunia sosial media, terutama yang Web3 ya teman-teman, sosial media Web3 yang berbasiskan desentralisasi. Dengan fokus mereka itu di Ethereum berbasiskan GPU, Render Network itu juga akan mengajak beberapa artis dan juga studio untuk yang membutuhkan jaringan GPU computing yang kuat, teman-teman. Itu bisa mereka ajak sama-sama mendevelop project ini. Salah satunya yang mereka sudah lakukan itu bersama dengan Star Arena. Star Arena ini yang ada di jaringan dari Avalanche ya. Terus juga ada Frenteh, ada Posteh, dan juga kedepannya bakalan lebih banyak lagi proyek-proyek yang akan mereka ajak kerjasama. Dan ini merupakan sebuah berita bagus untuk perkembangan project AI termasuk Render. Wah, menarik ya teman-teman. Itu sih teman-teman dari berita terbaru. Untuk selebihnya Render ini sudah kita bahas di video-video kemarin dan aku tentunya tidak akan mengulanginya lagi secara spesifik teman-teman. Tapi intinya Render sudah bekerja sama dengan banyak platform. Ada Microsoft, Nvidia, dan juga Palantir dalam hal penyediaan GPU cloud teman-teman. Jadi Render ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang bisa dibilang cukup dipercaya dan juga punya potensi prospek ke depannya. Lalu gimana impactnya terhadap pergerakan dari harga Render? Harga Render so far sangat bagus ya, ketika bear market tidak terlalu berdampak. Hari ini Render itu diperdagangkan di kisaran $2 dengan all time high-nya di kisaran 7,7 dolar ya. Dan sekarang sudah trennya mengarah ke performa naik teman-teman. Volume perdagangan dari Render sebenarnya nggak seberapa tinggi, tapi smart money-nya begitu antusias masuk. Jadi ini sebuah kode bagus teman-teman untuk Render, dan kedepannya saya percaya Render akan melampaui all time high-nya di kisaran 7,7 ini. Pasti akan dilampaui di indeks bull run, dan kita akan lihat gimana sebenarnya project dan juga prospeknya ke depannya. Buat teman-teman yang mungkin merasa wah ini Render naiknya lama, ya sabar dulu aja ya. Hari ini kan udah lumayan naik nih 3%. Mungkin kedepannya ada sentimen yang lebih bagus lagi, ada kerjasama yang lebih luas lagi, itu bisa dimanfaatkan tuh untuk jaringan dari Render semakin diminati. So far menurut saya teknologi Render ini bisa dibilang masa depan banget dan bakalan punya potensi untuk kenaikan harga dari tokennya juga. Sementara untuk level resistance yang terdekat untuk Render ada di kisaran 2,9 dolar. Target terdekatnya ada di level tersebut. Sekarang ada di 2,3. Ya, semoga tercapai dengan level support yang cukup jauh teman-teman, ada di kisaran 1,69 dolar. Ya, jadi saya sendiri punya Render dengan kepemilikan yang sangat kecil, belum sempat banyak akumulasi ya. Tapi ya itulah, nanti kita coba cicil lagi kalau ada harganya turun teman-teman. Saya akan nunggu harganya koreksi aja, mungkin ke 2 dolar baru saya akan mulai cicil beli lagi buat si Render. Jadi so far so good buat Render. Kalau yang udah punya ya nggak perlu khawatir ya, apalagi kalau kalian sempat beli waktu crash kemarin di harga 0,5 dolar, nah itu udah cuan banyak nih. Sekarang harganya udah ada di kisaran 2,3 dolar. Now kita akan bahas AGIX atau Singularity Net. Ya itulah teman-teman. Namanya AGIX, tokennya hari ini diperdagangkan di kisaran level 3.600 rupiah. AGIX mengalami peningkatan volume juga, tapi nggak sebesar si Render, naiknya sekitar 18%. Dan kalau kita lihat, supply maksimum AGIX itu ada di kisaran 2 miliar, dan supply beredarnya ada di kisaran 1,2 miliar token. Lumayan banyak. AGIX ini salah satu pembuatnya adalah orang yang sama juga membuat Sophia, salah satu project robot teman-teman. Ini ya foundernya dari CEO-nya Ben Goodsall teman-teman. Itu Ben Goodsall ya itulah founder yang bikin project robot Sophia, dan salah satunya Singularity Net juga dibuat sama dia, dan tentunya ini bisa dibilang salah satu peluang teman-teman untuk menggabungkan nih, mengintegrasikan antara robot AI sama blockchain, jadinya blockchain AI. Wah, mereka juga baru dapat award teman-teman, achievement award ya, AI award. Ini bagus banget teman-teman, sebuah penghargaan gitu buat Render.
Cryptis teman-teman 2023. Yang menjadi nominasi adalah Render, dan mereka bisa dibilang we excited announce that SingularityNet has been nominated. Oh, baru dinominasikan teman-teman, belum belum juara ya. Semoga nanti kompetisinya bisa juara nih. Itu dari news yang lain, mereka juga sempat kerjasama sama VChain teman-teman. SingularityNet sama VChain itu bikin tim untuk mengembangkan teknologi AI untuk melawan climate change, untuk melawan isu dari perubahan iklim teman-teman. Kemudian juga proyek-proyek yang mereka lakukan selain itu ya tentunya untuk Earthwise atau untuk alam teman-teman. Ini proyek yang cukup ramah terhadap alam ya. Hopefully juga bakalan menarik untuk kedepannya. Kemudian ini project Artificial Intelligence dari SingularityNet, desentralisasi migrasi distopik. Kalau kita lihat sih dari berita yang diberitakan di Cointelegraph, meskipun pengembangan kecerdasan buatan memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki resiko besar jika teknologinya jatuh ke tangan orang yang salah. Namun, desentralisasi menggunakan teknologi blockchain mungkin membantu mencegah bencana tersebut, menurut Janet Adam. Pada acara Future Blockchain Summit di Dubai, Cointelegraph duduk bersama dengan Adam untuk mempelajari resiko sentralisasi teknologi, AGIX, dan bagaimana desentralisasi menjadi kunci untuk memitigasi resiko ini. Oh, mereka sempat berbincang-bincang teman-teman dan melihat potensi daripada SingularityNet yang sifatnya adalah desentral menggunakan teknologi blockchain. Tentunya ini bisa dibilang menjadi salah satu antisipasi dari resiko yang berpotensi. Ya, jadi karena mereka tidak dikontrol oleh satu orang, tentunya dengan demikian ya mereka diawasi oleh banyak komunitas dengan banyak mata, dan ini bisa mencegah hal-hal yang negatif terhadap perkembangan AI dan juga big data ke depannya. Jadi ya, menurut saya masih cukup oke sih untuk AGIX. Kalau kita lihat dari price actionnya gimana, AGIX hari ini naik lumayan signifikan 6% teman-teman. Pergerakan AGIX sudah jauh turun ya, dari sebelumnya ada di kisaran 0,5 dolar, sekarang udah berada di kisaran level 0,2 teman-teman. Jadi all time high-nya masih cukup tinggi nih untuk si AGIX, hopefully masih bisa dicapai buat kedepannya. So far kenaikan yang terjadi pada AGIX ini sudah lumayan bagus. Jika kita ukur sudah naik kurang lebih sekitar 43% dengan volume yang naik juga tapi nggak terlalu tinggi, tapi smart money-nya juga sama-sama antusias. Mirip lah seperti si Render tadi, dan posisi AGIX sendiri sekarang sudah naik teman-teman di atas dari level all time low-nya. Ya, jadi sudah naik tinggi di atas dari all time low, dan sekarang potensialnya adalah untuk mencari level-level yang mungkin bisa dites kembali. Kalau kita perhatikan dari level resistance saat ini ada di harga sekarang di 0,22 teman-teman. Ini tepat menjadi resistance yang terbentuk waktu AGIX itu berada di 11 Mei 2023, dan sekarang targetnya adalah melampaui level tersebut. Jika AGIX berhasil tembus 0,22, maka target berikutnya kita akan bisa melihat AGIX ini masih bisa mencuat naik sampai 0,31. Menurut saya potensinya masih sangat-sangat besar, apalagi proyeknya masih berjalan sampai hari ini. Kemudian kalau dia terreject gimana? Maka teman-teman bisa tunggu aja di kisaran level 0,2. Level tersebut akan menarik untuk teman-teman jadikan sebagai lahan akumulasi untuk AGIX bagi yang ketinggalan dan bagi yang berminat sama proyek ini. Sebagian besar proyek token kripto kita sudah bahas semuanya di komunitas YouTube teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan ketinggalan untuk pembahasan AGIX, teman-teman bisa ketik aja AGIX Andre Greystone. Di sini teman-teman bisa review ulang nih ada news-news apa aja soal AGIX dan gimana AGIX ini menarik atau enggak. Kita udah banyak sekali pembahasannya, termasuk juga yang ketinggalan Render misalkan. Itu teman-teman silahkan langsung ketik aja RNDR Andre Greystone. Teman-teman juga bisa temukan project-projectnya, mereka udah kerja sama siapa aja, ataupun token-token yang lain nih seperti token AI pesaingnya ada GRT misalkan. Nah, itu teman-teman juga bisa untuk cross check lagi teman-teman. Jadi semuanya sudah cukup lengkap lah di komunitas kita di YouTube, kemudian di Telegram juga kita aktif ya teman-teman untuk sharing informasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram yang mau dapat informasi terupdate dunia kripto, bisa langsung join teman-teman, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.